Salam NKRI. Kali ini kami akan menceritakan awal mula terbentuknya pasukan Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia. 10 batalion Raider yang diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 2003 itu, dibentuk dengan dilikuidasi 8 unit pemukul Kodam dan 2 unit divisi infanteri Kostrad. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid. Latar belakang Raider. Batalion Raider adalah pasukan elit TNI yang berada di bawah pasukan komando. Secara umum, Batalion Raider tak berbeda dengan prajurit batalion infanteri, namun kemampuan individu Raider lebih baik dari prajurit infanteri. Gagasan untuk membentuk pasukan elit di seluruh Kodam digulirkan pada tanggal 22 Desember tahun 2003 oleh Jenderal TNI Riamizard Riyakudu, yang kala itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Langkah Jenderal TNI Riamizard ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler menjadi Raider, salah satunya dilatih kemampuan anti-teror di Pusdikpasus milik Kopassus. Pasukan ini dibentuk untuk meningkatkan daya cegah TNI. Sebab, Batalion Raider mampu beroperasi dalam unit kecil, rahasia dan mendadak. Biasanya, dalam satu Kodam memiliki satu unit pasukan Raider. Setiap Batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur lebih dari batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Keahlian tersebut mereka dapatkan setelah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus yang bertempat di Batu Jajar, Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan Raider. Pendidikan dan kualifikasi Raider. Pendidikan atau penggemblengan Raider dilaksanakan selama 84 hari. Mereka memiliki kemampuan tambahan, yakni kemampuan Raider. Mereka punya kemampuan operasional di semua medan laga, baik di perkotaan, hutan, gunung, sungai, rawa, laut, pantai, dan udara. Pasukan para Raider digembleng latihan dalam 3 tahap, yaitu 1. Latihan pada tahap basis. Pasukan mendapat pelatihan menghadapi pertempuran kota, pertempuran jarak dekat, dan ilmu medan. Penghancuran medan dan pembebasan tawanan diajarkan di tahapan ini, dan mereka digembleng keras dalam tahapan ini. 2. Latihan pada tahap gunung hutan. Pasukan dilatih survival di hutan belantara dan kemampuan gerilya di gunung. Bahkan dalam 3 hari mereka tidak dibekali makanan dan minuman, hanya garam dan korek api yang dibawa pasukan. Mereka diuji untuk tetap survive dalam kondisi seminim apapun. 3. Latihan tahap rawa laut. Para Raider digembleng kemampuan tempur di laut. Pendidikan Raider dimaksudkan agar seluruh satuan jajaran infanteri TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan yang sama dan seimbang, dalam artian semua satuan brigif maupun para Raider di satuan jajaran infanteri TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan yang sama dengan brigif lainnya yang telah memiliki batalion Raider sebagai satuan pemukul strategis, yang mampu beroperasi pada berbagai situasi. Kualifikasi. Raider adalah kualifikasi prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang dilatih untuk menguasai 3 kemampuan. Kemampuan tersebut adalah 1. Kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat. 2. Kemampuan sebagai pasukan lawan gerilya dengan mobilitas tinggi. 3. Kemampuan untuk melakukan pertempuran-pertempuran yang panjang. Pelatihan. Latihan Raider. Pada tanggal 12 Februari tahun 2015, secara resmi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Wakasat Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir membuka latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 752 Vira Yuda Sakti, Yonif 753 Arga Viratama,
Yonif 756 Luna Mesili dan Yonif 613 Raja Alam, tahun 2015 dalam sebuah upacara yang digelar di lapangan Pusdikpasus, Batu Jajar, Bandung. Perencanaan TNI AD pada tahun 2015 dalam melaksanakan peningkatan kemampuan satuan TNI AD dengan mengadakan latihan Raider untuk 12 batalion infanteri. Rencananya, dari 12 unit tersebut, 9 unit akan dilatih oleh Kopassus, sementara 3 lainnya dilatih oleh Kostrad. Sebelumnya pada tahun anggaran 2014, selain pembentukan Raider Unif 712 Wiratama, TNI juga merencanakan penyelenggaran pelatihan pembentukan Batalion Raider Unif 303 Setia Sampai Mati, Garut Jawa Barat dan Unif 509 Balawara Yuda Jember, Jawa Timur. Sebanyak 650 prajurit Batalion Infanteri Mekanis 413 Bermoro Kostrad akan mengikuti latihan kualifikasi Raider selama 3 bulan di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batu Jajar, Bandung. Seluruh personelnya harus memiliki kualifikasi Raider, seperti kemampuan taktik khusus untuk pertempuran kota dan perang hutan, teknik mobil udara, dan sebagainya. 750 orang prajurit TNI terdiri dari 100 personel Denma Brigif 22 Otamanasa dari Gorontalo Utara, 550 orang prajurit Yonif 715 Mutiliato dari Gorontalo Utara, dan 100 orang personel 712 Raider Wiratama dari Manado. Para personel TNI AD itu nantinya akan melaksanakan latihan pembentukan Raider tahun anggaran 2020 di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklatpasus selama kurang lebih 3 bulan. Latihan para Raider. Prajurit Yonif Limit 330 Tridharma Kostrad secara resmi dilantik dalam upacara penutupan latihan para Raider yang dilaksanakan di Pantai Desa Cijeruk, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang dipimpin oleh Panglima Divisi 1 Kostrad Majen TNI Lodewijk Kusum. Dalam penutupan latihan para Raider turut hadir Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Riamizar Triakudu. Berakhirnya pelatihan para Raider selama kurang lebih dari 3 bulan dengan titik berat pada taktik dan teknik khusus atau RAIDS, mobil udara, dan teknik tempur jarak dekat. Pasukan tempur yang sebelumnya hanya memiliki spesifikasi operasional di segala medan dan cuaca itu, kini telah mahir dalam operasi penyergapan teroris. Nama Kesatuan Yonif Limit 330 Tridharma pun resmi diganti menjadi Yonif Para Raider 330 Tridharma. Sesuai petunjuk pimpinan, semua batalion infanteri yang ada akan dilatih dengan kemampuan Raider termasuk Yonif Limit akan ditingkatkan menjadi Yonif Para Raider. Lambang Satuan Sangkur terhunus bermata dua, melambangkan bahwa prajurit Raider memiliki ketajaman dalam berpikir dan berolah yuda. Sehingga prajurit Raider selalu siap mengemban tugas sebagai pasukan terdepan. Lintasan kilat atau petir, melambangkan bahwa prajurit Raider adalah prajurit yang mampu bergerak dan bertindak dengan cepat dan senyap di segala bentuk medan dalam pertempuran. Warna merah putih, melukiskan bahwa jiwa nasionalisme dimiliki oleh setiap prajurit Raider yang mengedepankan kepentingan tugas dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian cerita singkat mengenai awal terbentuknya pasukan Raider. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam NKRI.